Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabai. Tetapi kamu janganlah suka disebut Rabai, karena hanya satulah Rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu syair lagu dari lagunya Ebit GAD ialah, jangan tanya siapa bicara, tetapi dengar apa katanya. Syair itu nampaknya juga pas dengan konteks bacaan, khususnya Injil yang disampaikan oleh Santo Matius. Orang Farisi mengklaim diri mereka sebagai penerus dan penafsir ajaran dari Daud. Mereka mengklaim diri sebagai pemimpin, walaupun secara otoritas resmi tidak ada. Hanya karena gaya hidup mereka yang memang seolah menampakkan mereka begitu taat dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka mendapat popularitas di tengah bangsa Yahudi yang waktu itu hidup dalam penjajahan Roma yang notabene adalah kafir, sehingga banyak orang yang kagum bagaimana mungkin di tengah situasi kekafiran yang begitu merebak masih ada yang mencoba hidup sesuai dengan hukum Tuhan. Tetapi Tuhan kita Yesus melihat bahwa apa yang mereka hidupi itu berada dalam kerangka kemunafikan. Maka di sini jelas Tuhan mengatakan semua yang mereka lakukan hanya supaya dilihat orang dan dipuji-puji. Apalagi mereka memang sangat menekankan agar bangsa Yahudi waktu itu jangan sampai tercampur dengan orang-orang luar, apalagi kafir.
maka orang Yahudi harus terpisah dari yang lain. Nama Farisi sendiri berasal dari bahasa Ibrani perusim yang berarti terpisah. Jadi mereka memang sungguh mendapat nama, dikagumi dan mendapat pujian sebagai orang yang seolah taat beragama, dan mereka suka itu. Sebaliknya Tuhan mengajarkan kepada kita melalui para murid-Nya untuk tidak hidup seperti itu. Harapannya ialah apa yang kita ungkapkan dalam iman, kita juga wujudkan dalam hidup harian kita. Ada keseimbangan yang nyata bahwa kita sungguh mengikuti perintah Tuhan melalui cara hidup kita. Lalu Tuhan mengajak kita untuk saling melayani, bukan untuk saling menghormati dan mengagumi, sehingga siapa yang mau menjadi besar hendaknya menjadi kecil, yang mau ditinggikan hendaknya merendahkan diri. Kalau kita menghayati itu dengan sungguh, maka dengan segera, dengan mudah, kita akan juga mampu menghayati dan menghidupi arah dasar keuskupan kita tahun ke-8, keadilan sosial kemanusiaan. Semoga kita mampu menghidupinya, dan Tuhan dengan caranya melalui Roh Kudus-Nya akan membantu kita. Amin.